Ini adalah suasana kebun pisang pada tanggal 16 September 2020. Saat ini sedang musim kering, musim kemarau. Jadi suasananya juga kering. Itu adalah saung tempat bersantai, kerja, ngecas atau sholat. Nah, ini deretan pohon pisang, ada yang kena hama ulat gulung, tapi juga masih bisa diatasi. Ini sebagian besar pohon pisang yang di atas ini atau yang di kebun pohon pisang Ambon. Ada juga sebagian yang mungkin Cavendish, tapi saya belum bisa bedain secara detail dari pohon yang masih anakan atau dari daun, kecuali beberapa pisang tertentu. Nah, kita akan lihat ke bagian sawah. Sebelumnya kita sempat videokan pada akhir Juni 2020, dan kita bisa bandingkan nanti suasananya dengan kondisi antara Juni 2020 dengan September 2020. Nah, ini ada pembatas, mulai ada selang drip, selang pengairan irigasi, sistem tetes sampai sana. Nah, bagian ini adalah bagian penanaman pohon pisang di bagian sawah. Sedangkan yang tadi, yang di sini itu adalah bagian kebun. Bagian kebun secara prinsip sebenarnya lebih kering tanahnya karena lebih tinggi, tapi dia lebih adem karena ada pohon besar, ada pohon mangga. Yang sini cukup besar dan banyak buahnya. Sedangkan kalau tanah di sawah ini tidak ada tanaman naungan, jadi full. Nah, kita bisa lihat di sini, kita akan berjalan. Sebagian besar pohonnya itu sudah cukup tinggi seperti ini, cukup merata. Tapi memang ada pohon sulaman, pohon kecil-kecil yang anakan yang ditanam untuk menggantikan tanaman yang sempat tewas dengan sentosa. Nah, ini contoh tanaman pengganti, dia masih kecil. Kawan-kawannya ini cukup tinggi, cukup besar. Di sini jenis pisangnya ini pisang macam-macam, jadi berbagai jenis pisang, karena pada saat menanam mengumpulkan bibitnya itu secara cicilan, mencicil. Jadi memesan bibit, misalkan 100 bibit pisang Cavendish, kemudian ada 50 pisang jenis lain, misalnya pisang tanduk. Kemudian ada juga saya minta pisang Ambon, Raja Bulu, kemudian Mas Kirana, dan lain-lain. Jadi memang saat itu ada dua pilihan. Apakah saya harus menunggu sampai semua jenis bibitnya sama, atau saya tanam apa yang sudah ada? Nah, saya ambil pilihan kedua. Jadi saya ambil atau gunakan bibit yang ada, meskipun akibatnya memang tidak merata, tidak satu jenis. Mungkin ada bagusnya juga. Jadi ada pisang buah, ada pisang olahan. Contoh pisang buah, pisang Ambon, pisang Cavendish, pisang Lampung, pisang Mas Kirana. Sedangkan untuk yang pisang olahan, pisang kepok, Raja Nangka, tanduk, pisang uli, dan lain-lain. Nah, ini sudah cukup tinggi, meskipun memang tidak setinggi tanaman yang di depan. Ini bisa dilihat sebenarnya ada perbedaan jumlah asupan air.
Soalnya kalau dia di belakang sini jumlah airnya lebih sedikit, makanya saya di sini ada di tengah ini, di bagian tengah saya tambahkan drip. Karena kalau dipaksakan dari ujung tadi, kadang tendangan airnya tuh tidak memadai. Kalau kita ambil selang dari ujung sana, itu kalau sampai ujung nanti, ujung kebun sampai sana, itu mungkin akan susah. Makanya di tengah-tengah kebun dibuatkan jalur baru. Jadi kalau misalkan itu saya tutup semua kerannya yang di ujung, saya alirkan ke tengah sini, nanti dari tengah sini dialirkan sampai ke pinggir kebun. Nah di sini bibitnya memang lebih kecil, tapi karena dibantu dengan pengairan dia cukup bisa bertahan hidup. Ada beberapa yang memang mesti dipus, ditambahkan pupuk, diberikan pengairan tambahan, tapi paling tidak jauh lebih menyenangkan melihatnya dibandingkan pada akhir Juni 2020. Karena pada saat akhir Juni 2020 itu mungkin malah yang pisang dalam kondisi merana malah lebih banyak. Nah, seperti ini. Jadi semakin ke sudut, semakin ke ujung, memang konsekuensinya adalah ya perhatiannya makin kecil, bukan karena kurang diperhatikan, tapi karena kadang selangnya tidak sampai. Makanya biasanya di ujung-ujung sini ditanam pohon pisang yang lebih kuat. Contohnya misalkan pisang kepok. Pisang kepok itu batangnya lebih besar dan dia lebih kuat menghadapi terpaan angin. Nah, ini kita akan berputar, berkeliling sini. Kebetulan ini memang musim kemarau. Kalau nanti pada saat musim hujan, kebutuhan airnya bisa lebih mudah terpenuhi. Di sini nih biasanya ada di tengah, airnya terisi. Dia ada semacam telaga atau kolam kecil, tapi pada saat musim kemarau ini kondisinya juga jadi habis airnya. Nah ini ada juga, meskipun kondisinya agak sulit, tapi karena jenis pisangnya dia pisang bongsor, pisang gendut, jadi dia cukup kuat, tanamannya juga subur. Nah, seperti ini juga dia tanamannya cukup subur. Ini. Ada yang tanya di video, mengapa kok tanahnya ditinggikan seperti ini? Kenapa nggak gali lubang saja waktu tanam? Sebenarnya ini digali lubang. Jadi pada saat mau tanam tuh digali lubang. Setelah pohonnya agak tinggi, tanah di tepian-tepiannya itu ditinggikan ke bagian bonggol. Ya gunanya untuk memperkuat pada saat nanti satu saat dia bertambah, itu bonggolnya punya kekuatan akar yang cukup kuat. Jadi kalau kena tiupan angin dia masih bisa bertahan. Ini seperti ini. Kalau kita lihat sampai ujung sana, kita akan berbalik. Di sini suasananya kering sekali, rumput-rumputnya juga sampai kering, tanahnya sampai kering, makanya ditinggikan supaya di bagian bonggol tuh tanahnya tetap adem. Nah seperti ini nih, pisang-pisang di pinggir ini lebih kuat dibandingkan pisang yang di tengah karena jenisnya juga beda. Nah di pinggir ini bisa dilihat deretan pisangnya. Itu pisang-pisang yang memang mungkin cocok menghadapi
iklim panas seperti ini. Nah, ini contoh yang cukup merana. Ini mesti dibantu dengan pengairan, karena kalau enggak nanti dia malah jadi kering, makin kecil. Nah, seperti ini di bagian tengah ini bagian yang mungkin kurang hiji ya, kurang memprihatinkan. Kita sudah mendekati ke areal kebun lagi. Kalau dari sisi usia, mungkin pisang-pisang yang kecil ini usianya baru beberapa bulan. Untuk yang besar, usianya antara 4 sampai 5 bulan. Memang masih cukup lama sampai dia bisa berbuah atau panen. Jadi karena ini musim kemarau, targetnya itu ya seperti ngadepin pandemi. Kunci pertama adalah bagaimana bisa bertahan hidup. Jadi memang belum sampai tahapan bagaimana agar buahnya lebat atau buahnya banyak. Itu langkah pertama, kita menjaga agar dia tetap bertahan hidup meskipun kondisinya istilahnya pas-pasan. Nanti setelah kondisi lebih baik, sudah mulai musim hujan, airnya juga lebih gampang, baru kita akan push ke pemupukan dan supaya jauh lebih subur. Nah, seperti ini. Kalau dari sisi depan yang jauh lebih mudah pengairannya, tanamannya mungkin lebih enak dilihat. Bagi saya pribadi, tanaman pisang ini, berkebun pisang ini memang gabungan antara hobi dengan pekerjaan atau niatan mendapatkan penghasilan. Karena daripada lahannya terlantar, gak ditanami, tidak menghasilkan, lebih baik ditanami sesuatu yang menghasilkan dan perawatannya tidak harus misalkan setiap hari ditungguin. Nah, ini seperti ini. Jatuh pilihannya tuh pada tanaman pisang. Ini ada belalang. Belalangnya berdua ternyata. Dia lagi ngobrol. Mungkin lagi kerja. Gimana kabar kamu? Kata dia mungkin gitu. Ngayal aja saya. Nah, ini pohon-pohon pisang yang seperti ini nih. Ini pohon-pohon pisang lama. Jadi kadang agak dilema. Dilemanya itu adalah pohon pisang yang dirawat, tumbuhnya itu penuh perjuangan. Tapi pohon yang tidak dirawat ini seperti ini tumbuhnya dengan suburnya. Ini pohonnya kalau nggak salah antara pohon pisang kepok atau malah pohon pisang batu. Jadi malah dalam tanda kutip tidak untuk diambil buah, tapi dia suburnya malah sangat subur. Ini memang pisang asli yang ada di sini. Nah, di sini juga ada beberapa pohon pisang asli yang sudah besar. Ini sudah keluar tandanan. Di sini sudah ada buahnya. Nah, yang sana. Ini juga ada buahnya. Nah, pisang-pisang asli ini yang bisa menjadikan penghasilan awal saat pisang yang ditanam baru ini belum menghasilkan. Kita akan lihat ke atas, apakah mungkin bisa lihat perbandingan perbedaannya dengan yang di sisi kebun. Nah, ini ada kolam penampungan air, bisa dipelihara ikan. Ini bisa digunakan kalau misalkan ingin menyiram yang tanaman dekat-dekat sini. Jadi tidak perlu menunggu selang, tidak menunggu pengairan dari irigasi, tapi dia bisa diambil pakai ember dari selang penampung yang ada di sini atau kolam penampung ada di sini.
lihat seperti ini. Ini ada beberapa pohon pisang yang dipertahankan karena memang dia sudah cukup besar meskipun tidak sesuai jalur. Tapi sayang kalau dia dimatikan karena dia sudah mengeluarkan buah. Jadi yang seperti itu tetap dipertahankan. Ini juga sebenarnya berlaku ke mekanisme bisnis. Jadi pada saat bisnis utama belum menghasilkan, jangan serta-merta meninggalkan bisnis yang awal atau bisnis yang lama. Seolah-olah kita sudah tidak mempedulikan bisnis yang lama, padahal bisnis yang lama itu yang menghidupi kita. Itu prinsip di excellent. Jadi sifatnya moderat, bukan pakai sekedar misalkan otak kanan. Udah kalau mau bisnis aja langsung, nggak usah pikirin apa-apa. Nanti kalau hasilnya celaka malah kita juga kan yang tanggung jawab. Di sisi lain juga memang jangan terlalu takut. Kalau kita sudah siapkan segalanya, disiapkan sebaik-baiknya, kita eksekusi, ya tidak usah dikhawatirkan hasil. Usaha tidak mengkhianati hasil. Jadi sebenarnya saya ini menanam pisang apa jadi motivator dadakan. Ya, ini selingan saja. Nah, di sini yang dia sudah ada juga pohon-pohon pisang baru. Pohon-pohon pisang lama yang sudah berbuah lagi. Sebagian besar nih pisangnya pisang kepok jenisnya. Saya dulu nggak suka pisang kepok karena buat saya tidak seenak pisang tanduk pada saat diolah, atau tidak seenak pisang-pisang yang lain seperti ini nih. Tapi ternyata dari sisi harga jual dia cukup stabil. Ini juga pembelajaran usaha. Kita boleh nggak suka sesuatu, kalau sesuatu itu menghasilkan dan menghidupi kita, ya jangan disepelekan. Ini pisang kepok semua. Pisang kepok, ini juga pisang kepok. Totalnya ada 4 tandan di sini saja. Ini pisang-pisang lama semua, yang malah sudah menjadi atau menghasilkan dibandingkan pisang baru yang baru ditanam dan belum menghasilkan. Mungkin saja pisang yang baru ditanam itu nanti hasilnya lebih bagus, lebih mahal, tapi saat dia belum menghasilkan, ya berarti kita masih hidup atau masih mendapatkan penghidupan dari usaha sebelumnya. Dalam hal ini pisang-pisang yang lama, dan itu akan tetap saya pertahankan. Ini ada lagi nih pisang yang tanduk, pepohonan yang lama. Pada saat dulu pertama kali dibeli, kebunnya ini gelap sekali. Jadi langkah pertama memang waktu itu ada penjarangan pohon pisang. Pohon pisang yang terlalu banyak anakannya dipindah, disisakan mungkin hanya 3 atau 4 saja. Sisanya itu dibuat supaya dia bisa lebih besar dan anakannya dipindah. Nah, ini contohnya pisang tanduknya yang cukup besar juga. Di atas tuh batangnya juga besar dia. Nah, ini batangnya. Nah, itu cukup tinggi. Nah, itu buahnya. Ya, ini juga di sebelahnya ada yang lebih kecil juga sudah berbuah juga. Selain hasil pisang, karena kebun pisang ini juga ditanami pohon mangga, kita juga bisa mendapat pohon mangga. Nah, ini mangga Indramayu, masih belum terlalu tua. Ini sebagai hiburan pada saat hasil pohon pisang belum sepenuhnya menghasilkan. Jadi ada selingan pada saat main ke kebun, kita belum dapat pisang, ya kita bisa dapat mangga, bisa dapat terong atau labu dari kebun yang lain. Nah, ini kita udah kembali ke posisi yang tadi awal. Kalau kerja di kebun atau main ke kebun seperti ini, suasana rasanya lebih lambat. Beda dengan kerja, apalagi kayak kerja IT itu,
Pekerjaannya rasanya sebentar sudah langsung zuhur, sebentar lagi sudah asar, dan langsung maghrib. Dan rasanya waktu berlalu dengan begitu cepat. Kalau di sini mungkin relatif lebih lambat. Ini kalau mau ngerujak, nah seperti ini. Dan kalau bersantai, bisa bersantai di sawah. Ini adik saya lagi tidur, dia betah kalau kesini, jadi lupa kesulitan hidup. Pada saat bangun nanti jadi ingat lagi. Bercanda. Oke, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Mudah-mudahan mungkin pada saat video selanjutnya sudah ada hasil yang jauh lebih baik dibanding video pada pertengahan September 2020 ini. Sampai bertemu kembali.